والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadhul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan beberapa contoh tentang beberapa perbuatan yang khusus untuk Rasulullah tidak boleh dilakukan oleh umatnya, baik contoh dari Al-Quran maupun contoh dari As-Sunnah. Contoh dari Al-Quran adalah mengenai ayat berkaitan masalah dahulu diperbolehkan bagi seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW tanpa mahar. Apa maksudnya ya? Kemudian dari hadis mengenai puasa wisal, paham ya? Naam, itu khusus untuk Rasulullah SAW. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, halaman 147 itu pantun yang baru ya kan? Wa haitsu lam yakum daliluha wajib wa qila mauqufun wa qila mustahab fi haqqihi wa haqqina. Ini perhatikan baik-baik. Naam. Kemudian berikutnya setelah kita sebutkan ada perbuatan yang khusus untuk Rasulullah, ada perbuatan yang dilakukan Rasulullah tapi umatnya juga melakukannya, paham ya? Ada yang tidak ada yang apa? Perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi tidak ada dalil pengkhususannya, tidak ada juga dalil yang menunjukkan umum itu loh. Apa maksudnya? Itu bagaimana? Naam. Wa qila mauqufun wa qila mustahab. Maksudnya mauquf berarti kita mutawakkif, dalam artian enggak mengamalkannya, enggak mengatakan wajib, enggak mengatakan itu adalah dilakukan. Paham ya? Ada juga yang mengatakan mustahab hukumnya. Mau dilakukan silahkan, sunnah. Apa maksudnya ya? Fi haqqina wa fi haqqihi wa fi haqqina. Maksudnya untuk hak Rasulullah juga Rasulullah boleh. Jelas, kalau bagi kita juga boleh itu istilahnya itu. Kalau tidak datang dalil yang mengkhususkan, tidak pula apa? Menunjukkan umum. Ini beliau menyebutkan dalam pantun ini aqwal ya, istilahnya pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan tawakuf itu maksudnya enggak mengamalkannya. Paham ya? Nah, karena belum jelas tadi, ada yang mengatakan mustahab sunnah amalkan. Ada juga yang mengatakan mustahab untuk hak kita, hak Rasulullah. Maksudnya boleh dilakukan. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu daliluha ay dalil khususiyah. Dalil tentang kekhususannya, khususiyah. Wa ma'nal bait annahu idza lam yakum dalilun 'ala al-khususiyah wa fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan 'ala wajhil qurbah. Maknanya pantun ini adalah, perhatikan, apabila tidak datang dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Rasulullah, wa fa'ala an-nabiy dan Rasulullah mengerjakan fi'lan dengan sebuah perbuatan, ala wajhil qurbah dalam rangka untuk qurbah mendekatkan diri kepada Allah taala, fahuna yaqulu rahimahullah. Maka di sini rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah mengatakan fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam salah satu aqwal. Kalau seperti ini, perbuatan seperti ini bagaimana? Ada 3 pendapat. Al-awwal annahu wajib. Yang pertama adalah wajib berarti hukumnya. Wasani annahu mustahab, yang kedua adalah mustahab. Wasani yang ketiga at-tawaqquf. Belum? Tawaqquf, enggak mengatakan wajib, enggak mengatakan mustahab. Paham maksudnya? Ya, la naqul huwa wajib wala mustahab. Kita tidak mengatakan itu wajib, tidak pula mengatakan mustahab. Lakin naqul huwa ta'atun wa qurbah. Tapi kita katakan itu adalah bentuk ketaatan dan qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa yaqulul mu'allif fi haqqihi wa haqqina. Nah, mubah, perkara yang diperbolehkan itu ketaatan pada hak Rasulullah dan hak kita. Was sahihu minal aqwalis tsalatsati, perhatikan, dan pendapat yang benar dari 3 pendapat tersebut annahu fi haqqir Rasul alaihi salatu wasallam wajib idza lam yahsul al balaghu biduni. Maksudnya yang rajih adalah apa? Bahwasannya perbuatan tersebut untuk hak Rasulullah, untuk Rasulullah sendiri adalah wajib apabila belum terjadi al-balagh, penyampaian biduni dengan yang lainnya. Ai bidunil fi'il, maksudnya tanpa Rasulullah mengerjakannya. Maksudnya, na barakallahu fikum, untuk hak Rasulullah itu wajib. Apa maksudnya? Nah, kalau hak kita bagaimana? Itu kan perlu dilihat. Kita lihat. Wa idza fa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa lam yubayyin lin-nas anna hadzal fi'l mustahab.
Apabila Rasulullah mengerjakan sebuah perbuatan dan belum menjelaskan kepada manusia bahwasanya perbuatan ini adalah mustahab, mustahab itu sunnah ya, mustahab, mandub, kemudian sunnah itu sama semua. Naam. Wala yahsulul balagh linnas illa bihadzal fi'l, dan belum terjadi penjelasan untuk manusia kecuali dengan perbuatan ini. Fahuna al-fi'lu wajibun alaih, maka di sini perbuatannya adalah wajib bagi Rasulullah. Wa dzalika liwujubit tabligh alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena wajibnya untuk menyampaikan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalahnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa idza lam yahsul balaghun, apabila belum terjadi balagh, penyampaian, belum disampaikan, illa bil fi'l, kecuali dengan perbuatan saja. Perbuatan ada tapi penyampaian belum ada, saral fi'lu wajiban. Maka menjadilah perbuatan tersebut wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham belum? Naam. Cuman ada juga yang mengatakan di sini wajibnya, kalau wajib ya dua-duanya, fi haqqina, fi haqqihi wa haqqina, maksudnya itu wajib bagi Rasulullah dan wajib bagi kita juga. Kalau belum ada penyampaian itu loh, penyampaian penjelasan. Kita lihat wa binisbati lana fihi sunnatu aqwal, berarti kalau dinisbahkan kepada kita ada 3 macam. Kalau bagi Rasulullah jelas wajib tadi ya, bagi Rasulullah ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau bagi kita bagaimana? Bagi Rasulullah wajib, bagi kita bagaimana, wajib juga atau sunnah atau tawakuf? Kata beliau wa binisbati lana, adapun dinisbahkan kepada kita fihi salatu aqwal, ada 3 pendapat. Al-awwal annahu wajib, yang pertama adalah wajib, wasani yang kedua annahu mustahab, wasanya mustahab sunnah, wasalis at-tawaqquf yang ketiga tawakuf. Misalul dzalik, contohnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Perhatikan ini. Dahulu Rasulullah SAW apabila masuk ke rumahnya beliau memulai dengan siwak. Hadza fi'lun lam ya'mur bih. Ini perbuatan yang apa? Yang Rasulullah tidak memerintahkan dengannya, tapi Rasulullah mengerjakan bersiwakan. Paham ya? Naam. Fayajibu alaihi an yatasawwak, maka wajib atas Rasulullah untuk memakai siwak. Li'annahu ibadatun, dikarenakan memakai siwak itu adalah ibadah ma alimnaha illa an tariqil fi'l. Yang kita tidak mengetahuinya kecuali dengan apa? Kecuali dari jalur perbuatan. Rasulullah mengerjakannya. Nah, seperti itu. Nah, itu ditinjau apa? Dinisbahkan Rasulullah wajib itu loh. Jadi Rasulullah saat mau masuk rumah wajib siwakan itu loh istilahnya. Paham belum ini? Sebelum datang apa? Datang penghapusnya. Karena penghapusnya, na barakallahu fikum, laula ana syaqqa ala ummati la amattuhum bisiwak inda kulli shalah. Paham ya? Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk senantiasa bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi kan dikhawatirkan memberatkan, akhirnya enggak diwajibkan. Sunnah hukumnya. Cuman bagi Rasulullah itu perkara yang diwajibkan khusus gitu loh. Naam, amma binisbati lana qila innahu wajib wa qila mustahab wa qila bitawaqquf. Adapun kalau dinisbahkan kita, khitabnya itu ke kita itu wajib enggak kita bersiwakan? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tawaqquf. Tawaqquf itu maksudnya enggak mengatakan wajib, mengatakan sunnah itu ya. Naam. Amal qailuna bil wujub fastadallu biqouli ta'ala. Adapun orang-orang yang mengatakan wajib mengikuti juga mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada kalian, sungguh telah ada di hadapan kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik bagi siapa yang ingin mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa kulluna narjullaha wal yawmal akhir. Kita semuanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Itu yang pertama ya, dalil yang mengatakan wajib. Wal qaulu tsani annahu mustahab. Ya, adapun ucapan yang kedua yang mengatakan hukumnya mustahab bagi kita, li'anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahu ala wajhil qurbah. Dikarenakan perbuatan Rasulullah ketika hendak masuk rumah beliau bersiwakan itu adalah dalam bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqtadi an naf'alahu, yang mengharuskan akhirnya kita untuk melakukannya. Wal aslu adamul uqubah ala tarki wa bara'atu dhimmah. Pada asalnya, na barakallahu fikum, maksudnya ya, jadi yang kedua ini mustahab, hukumnya sunnah itu loh. Naam. Wal aslu adamul uqubah ala tarki wa bara'atu dhimmah. Pada asalnya tidak adanya hukuman bagi orang yang meninggalkan, orang yang enggak pakai siwak itu enggak dihukum. Wa bara'atu dhimmah, dan dia berlepas diri sudah. Paham ya? Berlepas diri dari tanggungan. Hada wal asl, inilah hukum asalnya.
Fahina idzin yatarajjah, terbalik itu kalau enggak salah itu ya. Ya-nya terbalik itu kan? Nah, fahina idzin yatarajjahu fi'luhu biduni 'iqabin 'ala tarkih. Maka pada waktu itu pula lah dikuatkan apa? Mengerjakannya tanpa ada hukuman bagi yang meninggalkan. Berarti hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Wa hadha huwal qaul tsani ashah. Dan inilah ucapan yang kedua yang benar, annahu mustahab ma lam yakum dalilun 'alal wujub. Bahwasanya itu adalah perbuatan hukumnya adalah mustahab atau sunnah atau mandub selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajib. Kalau salah ya, kita lihat yang tawakkuf. Wa amma tawakkufu fa huwa qaulul insan al-wara' alladhi yaqul ana af'aluhu wa la aqul wajib wa la ghairu wajib. Ya tawakuf pun juga mengatakan apa? Adapun tawakuf maka itu adalah ucapan orang yang wara' dia. Wara' itu berhati-hati. Alladhi yaqul, yang dia mengatakan ana af'aluhu, aku tetap mengerjakannya, tetap bersiwakan, tapi aku enggak mengatakan wajib, enggak mengatakan sunnah itu loh. Paham belum? Aku tetap bersiwakan untuk berhati-hati aja. Dalam artian kalau seandainya itu wajib berarti Anda sudah melakukan itu. Kalau seandainya itu sunnah ya enggak masalah gitu loh istilahnya. Cuman aku enggak mengatakan itu wajib, mengatakan sunnah gitu loh. Paham ya? Nah, aku enggak mengatakan wajib, tidak pula mengatakan tidak wajib. Wa hadza la syakka annahu wara'. Yang seperti ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu wara'. Wara' itu sangat berhati-hati dan menjaga diri. Lakin yanbaghi an aqul, akan tetapi seharusnya selayaknya untuk kita mengatakan innahu wajibun aw mustahab, itu jelas karena orang tawakuf itu, orang mutawakif itu keadaannya samar. Orang mutawakif itu enggak jelas loh. Aku enggak mengatakan si fulan itu hizbi, tidak pula mengatakan bukan hizbi. Masih enggak, saya masih bisa diartikan gantung gitu loh. Jawabannya itu belum jelas itu loh. Mending mengatakan hizbi atau enggak selesai urusan. Paham ya? Nah, seperti itu. Contoh yang lain ini lebih baik dia mengatakan wajib atau sunnah, sudah selesai. Jangan mengatakan aku enggak mengatakan wajib, tidak pula mengatakan tidak wajib. Paham ya? Nah, seperti itu kita lihat. Li'anal farqa bainahuma 'azim, karena perbedaan keduanya itu jauh bedanya. Wajib itu lain hukumnya, sunnah lain hukumnya. Kalau wajib apa? Wajib itu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqab tarikuhu. Orang yang mengerjakan karena mengharapkan pahala Allah dapat pahala, dan orang yang meninggalkannya berdosa, itu wajib. Tapi kalau sunnah bagaimana? Yusabu fa'iluhu imtisalan wa lam yu'aqab tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dalam rangka mengharapkan wajah Allah dikasih pahala, dan yang meninggalkannya tidak berdosa, tidak dihukum. Itu kan sunnah. Oleh karena itu kejelasan itu penting sekali. Wajib atau sunnah itu loh. Kalau wajib berarti hukumnya seperti ini. Kalau sunnah hukumnya seperti ini. Kita lihat. Fal wajib idza tarakahu al-insan athima. Maka yang namanya wajib itu apabila manusia meninggalkan kewajiban itu athima, dia akan berdosa. Wa amal mustahab fala. Adapun mustahab atau sunnah fala, enggak berdosa. Wa syai'us tsani anal wajiba sawabuhu aktsar. Sesuatu yang kedua, sebabnya yang kedua bahwasanya kalau wajib itu pahalanya besar, ya enggak? Pahalanya lebih banyak. Fal insan yahtasibu 'ala Allah sawaban aktsar min sawabil mustahab. Maka manusia tentunya dia mencari di hadapan Allah Taala itu pahala yang lebih banyak dibanding apa? Pahala mustahab yang sunnah. Wa hadhi nuqtatun, ini ada satu titik. Qad la yafhamu hal insan katsiran aw yaghfulu anha, atau kebanyakan manusia itu enggak paham masalah ini, atau kebanyakan mereka lalai. Maksudnya ternyata amalan wajib tentunya pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah, itu istilahnya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi yang tawakuf ini dinasihati kalau bisa dia terang-terangan aja, wajib atau sunnah gitu loh. Paham ya? Tapi yang rajih tadi, yang ucapan kedua kan yang mustahab tadi kan, hukumnya adalah mustahab. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.